Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iril Project ya. Kali ini di konten yang kali ini saya bersama seorang legend ya. Dia seorang musisi dari tahun 90-an hingga mungkin sampai sekarang masih eksis ya. Tapi gini ya Soheb ya. Tapi jangan lupa kalian harus tonton terus di YouTube ini. Dan jangan lupa di like and comment, share, subscribe ya. Oke, mungkin kita langsung perkenalkan masnya. Oke. Gak keras yang ngomong mas. Oke. Ini acara santai sambil rokokan ya. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air, teman-teman di Iril Project ya. Ya di betul, YouTube ini project ya. Jangan lupa subscribe karena channel ini satu-satunya kayak di Pamekasan. Iya. Istilahnya yang mengedukasi untuk para musisi yang ada di Musisi lokal. dan kebudayaan kalau nggak Oh salah. iya. Saya tonton. Cuman sebelum itu saya koreksi dulu deh, jangan legend deh. Kita kan Gimana? nggak tua-tua amat juga, Ya, cuman oke. mengalami belum ada gadget lah waktu itu. Istilahnya metaformosa. Wah. Metafor apa? Morfosa ya. Tahu apa? Gimana? Oke, perkenalkan langsung mas. Oke, saya nama saya Jaya, cuman teman-teman di Pamekasan nih manggil saya Jaye ya. Mungkin nggak tahu panggilan tuh dari mana awal saya lupa, cuman teman-teman biasa manggil saya Jaye gitu aja. Mungkin Jaya itu panggilan sayang mas kalimatnya. Mungkin ya. Ya. Nah, apa Mas, lagi ya? Mas Jaya ini sekarang udah punya anak berapa dulu? Saya masalah itu dulu ya. Alhamdulillah baru satu. Ini ya, jadi tidak pantang menyerah ya meskipun sudah metaformosa morfosa tadi umur berjalan tapi Berjalan. hobi tetap lanjut ya. Karena memang musik itu kan apa ya? Ya kita kan memang ya Oke. Eril tahu sendiri lah, Ya. kita main musik dari zaman masih remaja mungkin ya, Remaja, SMP, ya. SMA kan. Cuman kadang banyak teman-teman yang satu angkatan lah sama Oh, kita betul, kan, betul, ya. ngeband dulu zaman dulu, cuman sekarang udah nggak ngeband lagi kan. Ya mungkin itu pilihan ya bagi mereka kan. Oke. Cuman bagi kita kan seni itu nggak bisa dihapus lah. Oh, iya Kalau dong. udah jiwa, Jiwa ya. kita nggak peduli lah. Kadang pernah mungkin ngalamin Eril juga. Iya. Udah tua mau ngapain sih, band-bandan dari dulu nggak kelar-kelar kan gitu kan. Jadi tua itu tidak menutup kemungkinan kita Ya. untuk berhenti bermusik ya, karena yang namanya bakat atau hobi itu sudah mendarah daging di kita. Benar. Oh ya, ngomong-ngomong, saya dulu ketemu Mas Jayetnya tuh kalau tidak keliru tahun 98 ya. Di era-era 98, 99 itu mungkin pertama kali. 99 ya. Iya, Mas Jaya itu posisinya di apa sih yang Gini. klarifikasi. Ya, gini. Jadi awalnya saya tuh tertarik main drum. Ya. Zaman SMP itu saya tertarik main drum. Ya biasalah zaman SMP itu kan misalnya belum mengenal drum kan, belum coba langsung kan. Ya betul. Kita pakai apa ya, ember atau apa kan waktu itu kan. Nah di situ SMP kelas 3 tuh saya dibeli drum sama orang tua. Tahu kan drum zaman dulu tuh yang Ya. mereknya Isuzu, Rolling ngerti kan? Nah Ya, itu gitu. itu salah satu sampai SMA saya ngedrum. SMA ya. Iya. Jadi beda Mas ya antara zaman kita ngeband di zaman era 90-an sama zaman sekarang tuh era kita beda ya Mas ya. Bayangkan ya, Iya. zaman kita ya tahun-tahun 99 2001 lah. Iya. Anak-anak mudanya itu berlomba-lomba pengen jadi pemain band. Betul. Ya kan? Iya. Karena festival hampir setiap bulan atau setiap bulan lah pasti ada 2-3 kan. Kita loh meskipun skill ya segitu-segitu aja, cuman yang penting main band kan ya. Iya. Benar. Dulu kita tuh gimana ya, kayak mau latihan kita tuh masih nyewa studio, kadang kalau udah punya studio sendiri sumbangan bro. Benar. Jadi kita ada 6 personil tuh, kalau udah studio dulu zaman 90 berapa tuh sewanya? Berapa ya? 15.000 Iya, kali ya. Iya. Berarti Tapi waktu itu gede kan, Gede, tuh ukuran iya. kita yang masih sekolah minta orang tua kan ya.
Cuma kan kita ngawalin juga loh. Betul. Mungkin kalau Mas Heril karena memang gitaris dari dulu ngulik lagu pakai tape. Pakai tape ya. Kasetnya tuh bukan original kan. Kita ngerekam sendiri zaman dulu. Iya. Cuman kalau saya waktu zaman itu main drum, saya mungkin lebih ngafalin bunyinya itu gimana sih. Mungkin yang lebih berat Mas Heril ini sebenarnya gitar kan. Kadang mungkin ada apa ya, mungkin kesan tersendiri. Zaman-zaman itu ya mungkin slang. Mas Heril kan mungkin karena memang selengker dari dulu kan, ngulik gitarnya begini. Tapi setelah ada YouTube, setelah kita lihat ternyata mainnya begitu, ternyata salah ya kita mainnya gitu. Iya. Karena waktu itu kita dengerin bunyi kan Mas. Bunyi. Kalau sekarang kan feeling kan, kita enak loh sekarang. Kalau sekarang enak dong, zaman digital tuh tinggal pencet keluar tutorial sekarang ya. Enak banget. Enak banget deh. Jadi buat anak-anak yang ngeband zaman-zaman sekarang tuh saya kira enak banget deh. Kalau kita tuh betul-betul sulit dulu bro ya. Harusnya lebih kreatif sekarang. Iya, harusnya lebih kreatif sekarang. Nah, dan juga sekarang ini ada drum elektrik Mas Jaya ya. Itu enak sudah. Punya lagu sendiri, kita bisa taruh di YouTube, kita bisa mempromosin sendiri di YouTube. Gampang banget. Zaman dulu kita sulit. Zaman dulu band-band mungkin banyak yang tahu atau banyak yang nggak tahu ya. Zaman-zaman kita dulu pengen berangan-angan pengen rekaman nih, ya harus ke inilah keinginannya tuh masuk dapur rekaman dan segala macam. Sekarang udah nggak zaman begitu kan. Ada YouTube kan? Sekarang enak. Oh iya. Itu zaman 90-an Mas Jaya kan pegang drum. Ya. Tapi tempo hari saya lihat pas waktu ngeband di indoor tuh kalau udah keliru kok pegang gitar sih, gimana sih ceritanya sih? Jadi ceritanya gini Mas Heril. Mungkin agak deket nih, Jadi waktu SMA tuh saya punya band namanya ya. Mungkin yang teman-teman seangkatan Mas Heril tahu. Nama bandnya ya agak kalau diingat-ingat sekarang tuh kok bisa ya namanya begitu, Kompas namanya. Kompas ya. Jadi kita cover lagu slang, kebetulan saya waktu itu ngefansnya sama Mas Bim Bim. Ah betul ya. Slang waktu itu. Saya belum kepikiran gitar tuh waktu itu. Cuman karena di rumah tuh ada studio, ya studio sederhana lah. Cuman kita nggak sewakan ya buat latihan sendiri. Ya. Kadang iseng-iseng saya sama personel lain tuh, saya yang pegang gitar, personel lain gantiin yang main drum siapa gitu kan. Keterusan sampai kuliah Mas Heril. Walah, ya. Karena kenapa? PD-nya saya tuh kenapa? Teman SMA waktu itu ikut band, saya itu minta tolong ke saya suruh nyariin melodi leadnya Golden Boy. Golden Boy ya. Tahu kan? Ya, itu Ariandi itu. Musisi asal Kota Madura ya. Sumeneb. Iya. Dia itu datang ke rumah. Ya, kan saya masih drummer kan waktu itu gitu kan. Cuman ya iseng-iseng kadang main gitar. Ya, tolong cariin melodinya. Ini nih Golden Boy apa judulnya saya lupa itu kan. Oh ya oke. Saya cari itu Mas. Nanti cari semalam. Besokannya dia gimana ya? Sini ke rumah bisa. Lah di situ saya pede. Mulai pede ya, bukan pede, mulai pede. Akhirnya lulus SMA ke 2001 tuh saya kuliah di Malang. Udah. Saya memainin diri tuh, udah saya main gitar deh. Sampai sekarang saya nggak tertarik main drum. Walah. Jadi gini ya. Saya juga sempat mengikuti perjalanan Mas Jaya itu kalau udah keliru pernah ada di Jawa Barat ya, Bekasi ya. Bekasi dan juga sempat bikin karya kayaknya ya. Kayak indie ya, lagu-lagu indie mungkin ya kayaknya. Sebenarnya sih nggak indie. Jadi apa ya? Jadi waktu saya kuliah di Malang, saya cerita nggak apa-apa ya? Nah, santai ya. Durasinya aman kan? Oh aman dong. Meskipun sampai 1 jam nggak apa-apa. Kuota kan murah-murah. Oh aman ya. Jadi waktu saya kuliah di Malang itu saya sama teman-teman band. Kan di Malang tuh ada semacam apa istilah ya? Kalau di mall tuh ini klinik ya. Jadi klinik gitar waktu itu kan kita ngisi di acara itu. Ya. Ngisi di acara itu. Yang ngisi gitarnya itu kalau nggak salah Ajis MS. Oh, kita Jamrut. Ya, Nah, bareng manajernya waktu itu. Jadi saya main kan, belajar main. Kan kebetulan saya waktu itu ada manajer juga lah. Kan saya sering main juga di Malang kan, event-event kan gitu kan. Akhirnya minta ketemuan, ditawarin kompilasi awalnya. Itu sudah masuk mayor apa Belum, masih di Malang ini. Saya masih beli di Malang waktu itu. Ditawarin kompilasi yang punya
Produsernya kalau nggak salah yang punya ide kompilasi itu Dedi Dores almarhum. Dedi Itu. Dores, iya. Oke, kita siap. Oh, gitu kan. Berjalannya waktu singkat, kita disuruh kirim demo kan waktu itu. 2008 2007 tuh kan udah ada komputer dong, udah enak lah. Kalau cuma sekedar ngerekam tuh kan kirim. Entah kenapa itu sempat ke Bandung juga waktu itu. Sempat di Bandung dikirimin duit, kita naik kereta sama teman-teman. Oh berarti budget sudah dari sana semua ya? Udah dari sana semua. Mantap itu. Cuman kompilasi waktu itu. Kompilasi kita rekaman satu lagu di studio di Bandung. Setelah selesai pulang nggak ada kabar nih ceritanya. Nggak ada kabar. Singkat waktu ada investor. Adalah kenalan lah teman dari orang tua kan. Orang tua temen tuh kenalan investor siap ngebiayain lah rekaman. Kita ngubungin lagi tuh manajernya Jambrut waktu itu. Namanya Om Bey Plano. Bey Plano, ini gitu ya. Okay. Nggak tahu sampai sekarang apa nggak tahu ya. Kita ngasih tahu kan ini ada, karena waktu itu labelnya Lox Labor itu kan nggak pernah punya artis band yang di luar rock. Ya, semuanya rock berarti ya. Semuanya rock. Ya. Nah, kita kan pop kan, musiknya pop. Ya. Jadi semacam Lox Labor tuh punya kayak anak perusahaan lagi tuh bikin. Untuk ngambil talent yang di luar rock kayak pop atau segala macam lah. Tapi masih di dalam naungan Lox Labor. Lox Labor. Oh ya. Logis Kreasi Murni kalau nggak salah namanya 2010. Jadi 2009 saya berangkat ngobrol sama ini ada investor bang sekian kan. Gimana? Akhirnya mereka setuju. Jalan 2009 saya berangkat ke Jakarta mas. Gini ceritanya. Tahun berapa itu mas? 2009 ke Jakarta sudah ya? Gak apa-apa ya ceritanya. Oke, lanjut. Oke. Jadi sambil ngopi dulu, kopinya. Oke, siap. Diseruput ya. Jadi kalau ngomongin musik saya paling menyenangkan. Oh iya, paling mantap karena hobi bakat ya. Kebetulan istri saya itu kan asli Bekasi. Iya. Asli Bekasi. Jadi saya waktu itu anak saya tuh masih umur 2 tahun lah kalau nggak salah tuh waktu 2009 tuh kan. Jadi saya pamit sama mertua lah ya waktu di Malang. Pak saya mau ke Jakarta, mau ada urusan ini itu. Nah nanti tinggalnya di mana kan gitu kan? Ya nggak tahu ya, mungkin nanti ngari kos atau segala macam. Berarti nekat aja ya, nekat dong. Cuman yang memang sudah apa ya istilah jalannya. Ternyata tuh karena istri saya asli Bekasi, mertua saya tuh ngomong loh, kamu ngapain ke Jakarta di Bekasi loh? Bekasi tuh kayak ini ya, kayak misalnya deket lah sama Jakarta lah istilahnya. Masih satu Jabodetabek lah istilahnya. Ngapain kamu ke Jakarta ngekos kan di rumah di Bekasi ada rumah loh, kan nggak tahu kan? Bekasi ada rumah nanti diinin aja kalau nggak salah, tinggal dibersihin aja. Seneng lah kita berangkat ke sana segala macam proses deal sama ya kan yang investor itu juga datang deal sama Kreasi Murni rekaman lah kita di Bandung tuh selama sebulan. Itu berarti sudah termasuk promonya nanti ditanggung sama kan semua investor lah investor, istilahnya ya. eksekutif produsernya. Cuman yang Oke. yang apa labelnya tuh dari yang label baru ini gitu loh. Jalan lah hampir 10 lagu. Video klip kita waktu itu sempat bikin 3 video klip Mas Eri. 3 video klip ya. Cuman karena kan kita gini ya waktu itu ya. Temen-temen tuh kan zaman itu kan gini. Kita pun pengen segera masuk TV deh gitu kan. Akhirnya tahu deh di daerah orang tua, teman-teman, om-om mana nggak masuk TV pasti begitu lah. Jadi kita untuk dapat bayaran enggak pokoknya masuk TV deh, entah inbox entah apalah pokoknya kan. Cuma manajemen saya tuh nggak mau kalau tiba-tiba langsung ke TV gitu kan. Jadi radio dulu. Kamu radio dulu aja, TV mah gampang belakang nanti lo kita bayar kok promo. Yang jelas kan ada proses mas itu mas. Proses dari bawah sampai ke tingkat ya. Iya, lebih itu. Karena kan promo di dahsyat band baru tuh bayar, kita bukan dibayar kan. Jadi gini sobat yang itu ada sebuah cerita ya. Kita tuh tidak, orang yang memang mempunyai hobi atau bakat itu tidak harus patah semangat di tengah jalan. Tapi semuanya itu butuh proses ya. Ya proses itu harus dari bawah ya.
bertahap. Ini saya dengar ceritanya Mas Jaya nih, bulu kulit saya bangun nih, betul-betul perjuangan. Jadi Tapi apa ya? Gini Mas Jaya, gimana, cuman gimana? kita tuh mungkin kalah beruntung karena nasib ya. Ya kayak gini mungkin Mas Eril ya. Istilahnya entah gimana nanti hasilnya. Iya. Keberuntungan tuh paling nomor satu. Iya, beruntungan. Saya pernah gini, kangen band kan. Oh nggak usah gitu, saya ada cerita unik. Apa CNTA itu? Anu, Bagindas. Bagindas. Saya waktu kompilasi itu Mas Eril, kan itu personil Bagindas ada yang dari Malang kan. Kebetulan teman-teman musisi juga di Malang, dia ke Bandung juga, merantau ke Bandung bikin Bagindas, lagunya CNTA itu. Jadi waktu saya ke Bandung, saya main-main ke tempatnya dia. Dia tuh lagi proses. Saya lagi bikin band nih, bilang itu kan, Melayu. Bagi waktu itu ya, bagi Ya. band-band kita yang sok-sok idealis, band Melayu tuh kan, apa nih Melayu? Begitu kan? Iya. Jadi dia tuh ngenalin lagu Mas. Pertama kali mungkin ya, pertama kali tuh ngasih demo CNTA itu Mas. CNTA. Nih saya lagi bikin band Melayu. Dalam hati kan, ya lagu apaan nih kan gitu, Melayu. CNTA itu persis CNTA. Jadi kayaknya lagu-lagu Melayu tuh diremehkan ya. Diremehkan termasuk saya waktu itu gitu kan. Tapi apa yang terjadi Mas Iril? Ternyata Saya nggak kelar-kelar ininya, maksudnya agak telat ya, kelarnya gitu promosi segala macam. CNTA muncul duluan kan, meledak kan CNTA itu, booming kan. Saya nggak nyangka kan, karena demonya saya dengar waktu sama teman-teman dengar pertama kali kan. Itu akhirnya kita jalan singkat waktu, bikin video klip terakhir tuh ya, untuk kelar semua nih radio Jawa Barat, Jawa Timur. Saya sempat di Karimata juga kok. Iya. Oh, pernah di Karimata. Karimata. Oh, mantap. Karena gini ya Mas Aril, saya juga sama teman-teman tuh ya mengalami namanya anak muda yang belum jadi apa-apa, sok-sokan gitu kan. Jadi saya sempet nggak ngubungin teman-teman loh di sini. Bukannya Saya minta maaf sama teman-teman SMA, teman-teman main ya. Iya. Paling tidak gini loh Mas Eril, kan kita di interview di radio kan. Paling enggak ini ya mungkin karena waktu itu belum ada HP, udah ada, cuman Facebook kan udah ada 2010 tuh kan. Saya nggak ngomongin teman-teman, jadi banyak teman-teman yang nggak tahu kalau saya tuh interview di Karimata, di Madura FM ya dulu di SMP 1. Madura FM. Madura FM di Sumeneb. Juga saya di RRI dan segala macam. Cuman singkat waktu setelah semua kelar promosi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, vokalisnya meninggal. Oh, innalillah ya. Setelah bikin video klip dan segala macam. Kalau misalnya toh pemain drum yang meninggal atau pemain drum yang keluar, gitaris yang keluar tuh masih bisa lah dipakai itu video klip masih ada. Iya. Karena ini vokalis kan, jadi nggak bisa. Jelas kan merubah warna ada karakternya karakter musik dan muka kan nggak bisa kan. Karena Nah di situ vokalis tuh betul-betul mempengaruhi. mempengaruhi. Meninggal ya udahlah, karena kita memang tidak bukan dari istilah label yang besar kayak Musika dan segala macem. Ini label baru dan kita juga titip edar ke dia, pakai investor sendiri kan. Sedangkan investor kita bukan investor yang berapa duit deh, kita siap gitu kan. Oke. Jadi setelah bikin video klip recording setelah selesai ya udah mandek di situ. Oke. Jadi itu cerita yang sudah lalu ya. Nah, untuk yang sekarang ini gimana? Nah, Mas Jaya bandnya atau atau sendirian atau gimana? Jadi gini, kenapa saya bisa ada di sini lagi ya? Padahal kan di Bekasi udah ada rumah sendiri dong, gitu kan, meskipun punya mertua gitu kan. Iya. Paling tidak ada biaya untuk ngontrak dan segala macam. Kenapa nggak bertahan di sana aja gitu kan? Itulah bedanya. Karena saya waktu berangkat, saya tidak dalam keadaan bujangan. Ya. Kalau saya dalam keadaan bujangan, mungkin saya akan lanjut ya. lanjut lah. Paling tidak saya ada di belakang layar, kayak nggak jadi artis main band. Ya. Paling tidak jadi apalah gitu kan. Betul. Kru band kesayangan kayak Slang Oh, mungkin, ya. kayak gitu kan istilahnya. Akhirnya kebetulan saya di rumah itu kan saudara 3 Mas Eril. Oh, saudaranya 3. Cewek 2, saya sendiri. Ya. Nah, jadi 2015 itu
Saya masih ngeband di sana itu, meskipun temen udah berpulang. Teman-teman saya tuh band-band di Malang semua tuh masih dari awalnya. Kau dulu. Ada awal. Nah, habisnya rokok. Mereka pulang kan, ya karena ada yang kuliah dan segala macem kan. Jadi mereka pulang, nggak jelas nih bandnya nih gitu kan, nggak jelas nih gitu kan. Saya sangat menyayangkan teman-teman gitu waktu itu kan. Jadi sekarang bisa dipakai siapa saja bisa ya. Insya Allah bisa. Ntar dulu, belum ya. Buru amat deh. Disuruh. Durasi. Jadi gini ya, setelah pulang, ya udah deh, orang tua, ya udah kamu kan cowok sendiri nih di rumah, bapak sama ibu udah tua nih, udah tua, ya udah kamu pulang aja deh ke Madura, bilang gitu kan. Setelah ngobrol sama istri, gila. Saya di rumah itu ya, bukannya sombong, bukannya apa, saya di Bekasi tuh alat lengkap. Kebetulan temen di Bekasi punya studio, ya udah saya titipin tuh. Paling enggak, ya udah dipakai gitu kan. Saya cuma bawa gitar yang saya pakai sekarang itu, Ya. sama ampli kecil lah gitu kan. Berharap ya udahlah, saya nggak mau ngeband lagi di bangku pulang ke sini. Maunya kan. mau istirahat. Cuman Ya paling tidak pulang di rumah. Ya. Nah, singkat waktu ketemulah saya dengan teman kecil saya, teman band saya dari dulu, namanya Errol. Ya. Mungkin teman-teman musisi tahu lah. Tahu. Ketemulah sama dia kan, ayo main kafe. Ternyata di Pamekasan nih ini permusikannya berubah ya. Ada kayak Dari dulu. zaman dulu. Dulu kan zaman festival. Zaman festival. Sekarang kan? zaman kafe-kafe ya. Kafe kan. Akhirnya, wah, kok saya semangat lagi gitu loh Mas Ere. Jadi sebenarnya saya sekarang lagi ada band gitu kan. Sebenarnya bertiga, saya Reddy, mungkin kenal kan, Reddy Errol. Saya kedua orang ini tidak lebih dari sekedar ngeband sih. Iya. Karena memang dari dulu saya dari dulu berteman, dari kecil pernah ngeband, dari main ngaji bareng sampai sekarang masih Iya. kayak gitu. Cuman di band saya yang sekarang ini membebaskan kok. Istilahnya tidak harus dituntut Jadi misalnya The Crash, untuk gitarisnya main. lagi halangan, saya ya. Bisa, ya, oke, bisa. Cuman Mas Iril, saya bukannya sombong, bukannya apa. Mungkin kayak sekarang nih kan saya lebih akrab nih sama Mas Iril kan. Sebenarnya awal-awal cuma nyapa-nyapa doang. Ya. Kalau lebih akrab ini saya lebih enak. Siap. Karena kan saya main musik kan Ya. untuk senang gitu loh Mas terus Iril. juga cari kerabat ya. Apa? Ya, itu. Jadi kayak gitulah saudara-saudara. Oke, menurut Mas Jaya sendiri kesan pesan buat para musisi di era-era global saat ini atau di masa-masa pandemi ya. Kemarin gimana kesan dan pesannya? Nah, Masukan. masukan pertama saya buat channel Iril Project ini, Ya. kan. Terus terang saya salut. Mungkin banyak orang yang pastilah Mas Iril ini mengalami apa begini kan, ya, pasti jelas, kan. ya. Tapi itu kuncinya Mas Iril. Saya aja ya terus terang, saya tuh mau bikin channel YouTube main gitar, kamera ditaruh di sini. Ini ya, kok nggak siap ya? Nanti lagi nggak jadi loh Mas Iril. Yang penting intinya kan pede, ya kan? Yang penting pede. Iya. Kembali ke mata-mata tadi, nekat. Kan, saya salut Ya, sama. jadi kita gak usah peduli omong kanan Benar, dulu. benar, Yang penting benar, kita benar. berkarya. Benar. Ya. Dan satu-satunya sih saya lihat Ya. channel yang ngobrol sama musisi-musisi, jadi saya tahu kan. Jadi terus ada musisi yang seangkatan, wah imam, Oh, moyo, ya. tuh, Irwan, wah, seneng saya lihatnya. Jadi ya teruskan aja Mas Eril, saya dukung, buat support. Iya, buat ini project ya. Kalau untuk musisi ya. Musisi muda ya. Ya. Kalau saya musisi yang seangkatan nggak enak lah. musisi muda. Sekarang tuh zamannya kan udah gampang ya. Zamannya gampang banget. Kamu bikin lagu bisa di rumah, bisa ngerekord sendiri di rumah, soundcard dan segala macam udah murah-murah. Jadi nggak ada kata bagi musisi ya, nggak ada kata, aduh. Jadi mau ngapain ya bikin lagu takut gak ini, udah deh bikin aja lagu apa terserah, mau orang ngomong jelek Bahasa singkatnya terus berkarya. terus berkarya gitu kan. Iya. Berkarya. Ya. Diingat ya pesannya Mas Jaya ya, terus berkarya. Jadi baik musisi senior atau musisi yang muda-muda sama sama saja semuanya ya, terus berkarya.
Oke, mungkin kita karena Sebentar dulu. Mas Eril ini kan buru-buru amat. Ntar dulu. Durasi. Saya ada satu pertanyaan Ya, kan. durasi. Karena selama ini Mas Eril, saya dilihat channelnya, Mas Eril yang terus nanya. Sekali-kali saya satu pertanyaan untuk Mas Eril. Singkat aja. Ya. Mas Eril kan dulu gitaris kan? Iya kan? Sebenarnya begini Mas ya. Kenapa saya Sebentar dulu, Mas Eril kan dulu gitaris. Iya, gitaris. Nge-blues juga kan? Ya, blues. Slang juga. Kenapa bisa tiba-tiba nyanyi gitu kan? Itu bukan perkara gampang loh, orang pede nyanyi itu bukan perkara gampang. Kenapa? Saya pengen tahu aja. Oke, kalau prinsip saya itu gitu ya Mas Ai. Seorang seniman atau pelaku seni musisi itu harus Ya. multi talent. Oke. Kalau menurut saya ya. Jadi selain kita bukan hanya bisa bergitar saja, tapi juga harus eksporkan suara kamu. Benar. Harus multi talent ya. Ya. Seperti itu. Makanya saya sekarang bukan saya berubah profesi, enggak. Saya profesinya tetap di gitaris. Cuman bisa ditulis gitaris garis miring vokal itu. Jadi harus multi talent itu ya. Nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya dong. Tapi pasti ada nyinyir lah, pasti kan. Itu mereka yang nyinyir itu berarti nggak bisa seperti kita. Benar. Itu hanya iri. Lebih baik dibuang ke laut aja. Coba aja. Jadi kita tetap maju aja ya. Iya. Oke, mungkin kita nanti lanjut ke season kedua bincang-bincang dengan Mas Jaye atau dengan musisi-musisi yang lain yang ada di kota lokal Pamekasan khususnya. Sebenarnya di kota Pamekasan Madura ini banyak talent-talent yang bagus-bagus ya. Cuman karena satu kembali ke tadi kalah beruntung, kalah beco ya, kalah beco. Oke, jangan lupa gimana Mas Jaye? Jangan lupa subscribe channel Eril Project ya. Eril Project jangan lupa loh. Like. Bagi yang gini aja, like, komen dan share, bunyikan loncengnya, plung plung. Nah, dulu. Ini teman-temanku ya yang merasa kenal dengan saya, teman SMP, teman SD, teman SMA, teman kuliah, subscribe lah. Subscribe. Siapa tahu kada nanti kalau sudah banyak subscribe-nya bisa dapat giveaway ya. Wah benar. Ini biar ada iklannya nanti. Klik Iya. klik klik klik. Kalau sudah ada iklan kita bakal bagi-bagi giveaway jelas. Oh siap. Oke. Sekian cukup sampai di sini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.